itu tersendiri ya Pak Bu ya. Artinya walaupun nanti bab 3 judulnya pelaksanaan aktualisasi, terus terlihat evidensinya apa, itu tidak dituliskan atau ditempelkan bukti-buktinya di situ juga. Nanti jadi bab 3-nya itu tebal gitu, nggak seperti itu. Tapi dia nanti terlampir, sehingga nanti di bab 3 untuk evidence cukup dikasih keterangan terlampir di lampiran berapa, seperti itu. Ya. Oke, kita lihat dulu isi bab 3 seperti apa, Bapak-Ibu. Nah, ini bab 3 ada 3 subjudul, ada capaian aktualisasi, kemudian ada kendala dan solusi aktualisasi, serta ada dampak hasil aktualisasi. Nah, tabel yang di rancangan kemarin itu nanti akan sangat terpakai Bapak Ibu di sini, akan sangat terpakai, termasuk pada saat Bapak Ibu nanti mengupload laporan mingguannya. Seperti apa. Nah, untuk capaian aktualisasi sendiri isinya sebegini Pak Bu ya. Jadi di capaian aktualisasi itu sekurang-kurangnya ada isi tentang capaian utama dari proses aktualisasi. Capaian utamanya seperti apa? Bapak Ibu di sini bernarasi bagaimana progres pelaksanaan secara keseluruhan untuk rancangan aktualisasi yang sudah Bapak Ibu tulis di bab 2 ya. Jadi misalnya kalau ada yang punya 7 kegiatan, kira-kira udah sesuai belum dengan udah sesuai belum dengan waktu yang sudah ditentukan, atau dalam minggu pertama seperti apa dan minggu kedua seperti apa gitu. Jadi ini gambaran umum bagaimana proses dari setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di tabel rancangan aktualisasi Bapak Ibu itu berjalan atau tidaknya ya di sini di capaian utama. Lalu nanti dibuat subjudul keduanya 3.1.2 tentang tabel realisasi. Nah, tabel realisasi ini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu gunakan tabel yang sudah Bapak Ibu buat, tabel kegiatan aktualisasi yang kemarin ada di rancangan ya Pak Bu ya. Itu silakan dibuat lagi di Kopas, kemudian Bapak Ibu nanti bedanya adalah di saat mengisi kolom outcome dan evidence. Untuk evidence-nya tadi yang saya katakan jangan disimpan di sini, tapi nanti kasih keterangan misalnya punya Bu Vivi ada evidence tentang notulensi misalnya. Nanti di dalam kurung atau boleh satu bundle evidence yang ada di tahapan kegiatan 1 misalnya itu terlampir di lampiran 1 misalnya seperti itu. Sehingga nanti setiap evidence-nya Bapak Ibu kumpulkan juga sudah disertai judul biar nyambung, begitu nanti penguji ngelihat oh terlampir di lampiran 1, penguji akan membolak-balik antara antara apa yang sudah Bapak Ibu tulis di kolom output dengan bukti di lembar lampiran di paling belakang nanti. Seperti itu ya. Nah, itu di tabel realisasi. Jadi untuk output atau evidence itu cukup ada keterangan di lampiran berapa. Seperti itu. Lalu di kolom keterkaitan substansi Bapak Ibu, kemarin kan kita singkat-singkat aja ya Bapak Ibu ya, singkat-singkat saja untuk penjelasan bahwa dia terkait dengan nilai dasar di agenda 2-nya, misalnya akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, Bapak Ibu narasikan, tapi tidak di dalam kolom, narasikan di bawah tabel. Ya, narasikan, dan narasikannya Bapak Ibu hubungkan dengan tahapan kegiatan yang dilakukan. Misalnya, di tahapan kegiatan 1, melakukan koordinasi dengan pimpinan. Outputnya salah satunya notulensi, misalnya seperti itu, terlampir notulensinya. Nah, nanti pada saat menarasikan keterkaitan, Bapak Ibu silakan di tahapan koordinasi peserta melakukan komunikasi dengan pimpinan dengan sopan, santun, bla 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 bla, sehingga nilai dasar ini terinternalisasi pada saat melaksanakan tahapan kayak gitulah narasinya kurang lebih ya. Itu nanti untuk narasi di kolom keterkaitan. Untuk visi misi dan untuk nilai organisasi itu diamkan saja. Sama seperti yang kemarin diuraikan ya, yang saya kasih catatan ke Bapak Ibu. Jadi yang agak berubah sedikit adalah di kolom output atau evidence ya, ada keterangan lampiran, dan di kolom
keterkaitan, dinarasikan di bawah tabel seperti itu ya. Kemudian, nah ini nanti Bapak Ibu untuk capaian aktualisasi ini, khusus yang 3.1 ini Bapak Ibu sudah bisa mulai susun. Jadi timeline-nya jika perlu nih di print, ditempel di tembok. Jadi setiap hari Bapak Ibu tahu setiap tanggal sekian Bapak Ibu mau ngapain. Begitu udah dilakukan, Bapak Ibu segera kumpulkan evidence. Jadi jangan ditunda-tunda ya Bapak Ibu. Misalnya Pak Naca hari ini harusnya konsultasi. Udah dapat fotonya. Ditunda besok lupa, fotonya udah ketimpa foto-foto pacarnya misalnya seperti itu ya. Udah gitu ya pada saat akan mendekati nyari-nyari lagi. Nah, ribet. Mendingan pada hari itu dilaksanakan, langsung kumpulkan evidence-nya, jika perlu langsung tempelkan di file ya. Jadi dikasih judul, ini terjadi kapan dan apa yang bisa diceritakan di sana. Bahasanya udah nggak perlu yang EYD banget dulu, yang penting Bapak Ibu seperti nulis agenda harian aja. Hari itu kejadiannya apa aja. Dan itu nanti bisa dijadikan modal Bapak Ibu untuk menarasikan kegiatan hari itu, seperti itu ya Pak Bu ya. Dan untuk capaian aktualisasi ini nanti juga yang akan menjadi salah satu file yang harus Bapak Ibu upload di laporan mingguan Pak Bu ya. Jadi di laporan mingguan itu nanti Bapak Ibu akan mengupload capaian aktualisasi per minggu ya, per minggu atau terserah Bapak Ibu. Karena di sana laporan mingguannya kalau nggak salah hanya sampai minggu keempat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hitung Bapak Ibu kemarin kan seminar rancangan tuh tanggal 20 ya. Tanggal 20 ya? 27. Tanggal 20. 27. Tanggal 27. Tanggal 27 ya? Oh iya, tanggal 27. Dan Bapak Ibu akan seminar hasil pada tanggal berapa kemarin tuh saya bilang? Oktober itu Bu ya. Oktober, tanggal 15 Oktober. Artinya Bapak Ibu punya rentan waktu sekitar 5-6 mingguan lah ya, kurang lebih ya. 6. Padahal di sana nanti di sana yang diupload laporan 1, 2, 3 hanya sampai 4 kalau nggak salah kan ya di LMS itu ya. Ya silahkan lah dihitung di split jadi 4 laporan ya. Walaupun misalnya tidak genap seminggu. Misalnya Bu saya mah mau dihitung per 10 hari misalnya. Silahkan, yang penting terisi di dalam laporan itu. Sampai nanti diakhiri harus mengupload hasil itu ya, laporan aktualisasinya ya, yang fix ya, yang akan diseminarkan. Seperti itu. Nah, untuk laporan yang tadi saya katakan mingguan itu yang diisikan adalah tentang capaian aktualisasi ini. Nanti saya akan beri contoh seperti apa isinya. Kebetulan coach saya yang sebelumnya sudah ada yang membuat dan saya lihat itu cukup lengkap, bahkan Bapak Ibu nanti bolehlah mengadopsinya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi tabel untuk penjelasan setiap kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan mengenai waktu pelaksanaan, apa yang sesuai dengan tahapan kegiatan, penerapan nilai aneka, itu boleh di-skip. Jadi nanti gini Pak Bu, tabel realisasinya kan yang berbeda di kolom output sama di kolom keterkaitan. Nah, yang narasi yang tadi saya bilang dengan narasi di bawah tabel itu yang poin yang ini, poin yang ke-3.1.3 ya, penjelasan untuk setiap kegiatan. Jadi apa yang terjadi di setiap kegiatan, apa yang terjadi di setiap tahapan kegiatan, apa yang dihasilkan di setiap tahapan, dan apa nilai dasar yang sudah terinternalisasi, itu semua dijelaskan, dinarasikan di bawah tabel. Ya, seperti itu. Ini untuk capaian aktualisasi. Ada pertanyaan dulu? Ini untuk sub bab pertama di bab 3 ya Pak Bu ya. Ada pertanyaan dulu untuk capaian aktualisasi? Ada pertanyaan dulu, silahkan. Bu, sudah gabung. Iya Bu, Vivi. Ini lagi. Bu, ini mah bukan tentang isinya dulu ya Bu ya. Tapi ininya apa namanya kan ini kita di bab 3 ini pakai angka ya Bu ya, 3.1. Kalau kemarin itu kita di bab 1 dan 2 berarti menyesuaikan ya Bu ya? Menyesuaikan saja. Kalau misalnya kemarin ada yang pakai A, B, silahkan ya, menyesuaikan saja. Yang pasti jangan apa ya, pokoknya kalau saya gini orangnya, itu kan terlalu teknis ya Bapak Ibu, tapi sebetulnya diatur ya, kalau kita bikin karya ilmiah itu sebetulnya itu diatur ya. Yang penting nggak ngaco-ngaco amat lah, terus rata kanan rata kiri itu jelas itu, jadi enak aja dibacaannya tuh ya Pak Bu ya. Nah, itu aja Bu Vicky. Ada lagi? Bu,
Oke, silakan Pak Naca. Kalau untuk di tabel yang copy paste tadi, yang tabel kegiatan dari bab 1 ke bab 3 itu kan yang berubah itu di kolom evidence karena di sana ada keterangan lampiran kesekian. Nah, tapi kalau di kolom yang berikutnya yang di keterkaitan itu tidak berubah, hanya penambahan di bawah setelah kolom untuk penjelasannya saja gitu ya, Bu ya. Betul. Terus Pak, nanti gini, Bu, kalau istilahnya itu kan pertahapan kegiatan untuk keterkaitan agenda 2. Bagaimana kita mengaitkan ke agenda 3-nya? Sama, dinarasikan di bawahnya juga. Di bawahnya per kegiatan kan, Bu ya. Kalau agenda 3 kan per kegiatan gitu. Bukan per tahapan gitu. Jadi Jadi narasinya juga menyesuaikan, Pak Naca. Nanti narasinya di akhir setelah tahapan-tahapan gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi nanti kan di keterkaitan agenda 2 setiap tahapan punya nilai dasar ya. Nah, kemudian nanti setelah bicara itu semua tuh di bawahnya keterkaitan dengan agenda 3. Kegiatan ini bla 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 bla. Jadi udah ngomong kegiatan, nggak ngomong tahapan kegiatan gitu, Pak Naca ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Dan silakan dicicil Bapak Ibu ya, walaupun nanti pada saat Bapak Ibu di laporan aktualisasi narasi di tabel itu nanti narasinya itu tabelnya lengkap. Kalau sekarang kan dicicil itu di split ya, per kegiatan ada narasi, kegiatan 2 ada narasinya lagi gitu ya. Karena memang akan disampaikan juga laporannya ke LMS ya, yang laporan mingguan tadi. Tapi nanti pada saat laporan aktualisasi yang utuh, tabelnya juga utuh, kegiatan 1 sampai 6 ada, kemudian di bawahnya baru dinarasikan gitu. Gitu ya Pak Naca ya. Oke. Nah, tapi itu dikumpulkan, maksudnya file-file itu kan nanti tinggal gampang ya, tinggal dikopas itu tabelnya dalam keadaan utuh, terus narasinya tinggal dikopas-kopas aja, kayak gitulah. Ya. Oke. Cukup dipahami nggak? Ya, siap. Pak Hadi? Paham Pak Hadi? Paham Pak? Bu. Siap. Untuk laporan mingguan itu lampirannya harus dilampirkan apa cukup? Ya, nanti saya akan kasih contoh untuk laporan mingguan. Sekarang kita bicara tentang bab 3-nya dulu ya Bu Sofia. Kita bicara tentang bab 3-nya. Jadi di bab 3 ada subjudul. Subjudul pertama tentang capaian aktualisasi sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti teknis untuk laporan mingguan seperti apa nanti saya akan kasih contoh ya. Dan tadi saya sudah kasih gambaran juga untuk laporan utuhnya nanti seperti apa, itu tadi kan sudah ya. Cuma nanti kalau saya kasih contoh kan saya harus buka satu file ya, agak sulit juga. Dan inilah yang mungkin memaksa kita nanti mungkin harus bertemu itu nanti sepertinya. Sebelum kita seminar hasil itu sepertinya wajib deh, mau nggak mau kita harus ketemu. Entah itu langsung datang berbarengan atau misalnya boleh ke rumah saya gitu, silahkanlah nanti kita atur aja lah ya teknisnya. Oke, itu untuk subjudul yang pertama. Kemudian kita akan masuk subjudul yang kedua ya Bapak Ibu ya. Di mana di subjudul yang kedua itu kita bicara tentang kendala dan solusi aktualisasi Bapak Ibu. Nah, di sini jika Bapak Ibu nih ada kendala pada saat melaksanakan kegiatan aktualisasi, maka Bapak Ibu silahkan buat tabel. Jadi tabelnya cukup kolom nomor, kemudian kegiatannya apa, kendalanya apa, kemudian solusi yang dilakukannya seperti apa. Nah, kendala itu yang seperti apa sih Pak Bu ya? Nah, kan Bapak Ibu sudah merencanakan 6 kegiatan yang di tabel kegiatan aktualisasi ya, misalnya seperti itu. Ternyata nih, pas kegiatan ketiga, Bapak Ibu ada yang sakit misalnya, tapi nauzubillah ya, jangan sampai. Misal ini contoh satu, ada yang sakit. Padahal di kegiatan ketiga itu Bapak Ibu sangat punya peran untuk melakukannya sendiri. Karena sakit harus bed rest misalnya, ya udah mau nggak mau kan tidak dilaksanakan. Bisa jadi solusinya ke sana. Tapi agar itu tidak menjadi minus buat Bapak Ibu kan itu tetap harus terlaksana walaupun tidak sesuai dengan timing yang sudah Bapak Ibu atur ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu kasih solusi untuk memindahkan waktu yang seharusnya tanggal 5 menjadi tanggal 9 misalnya seperti itu. Nah, itu masuk ke
bagian 3.2 ini ya Bapak Ibu ya, masuk ke bagian kendala dan solusi. Atau misalnya kendala-kendala yang sifatnya kita tidak pernah duga Bapak Ibu. Kita sudah sudah sesuai rencana, ini bisa sehari 2 hari dan seterusnya. Ternyata di kantor ada kegiatan yang berbentrokan dengan kegiatan aktualisasi kita, ya. Nah, karena itu kegiatan kantor, kegiatan kita jadi harus ngalah misalnya seperti itu. Nah, itu boleh solusinya pindah waktu kalau dimungkinkan, atau silakan konsultasikan dengan mentor atau pimpinan, bisa nggak kegiatan yang Bapak Ibu punya itu nempel di kegiatan yang sedang dilakukan oleh kantor atau oleh sekolah seperti itu. Nah, silakan masalah solusi ini saya serahkan kepada Bapak Ibu. Kalau saya pada dasarnya setiap kegiatan yang ada di tabel kegiatan aktualisasi Bapak Ibu itu semua harus terlaksana, ya. Semua harus terlaksana, ya. Jadi walaupun ada kendala tetap ketemu solusinya. Jadi tetap terlaksana. Bu, mungkin nggak sih kalau misalnya ada kendala kemudian tidak ketemu solusinya, kemudian diganti dengan kegiatan lain, bukan diganti waktu, diganti dengan kegiatan lain. Misalnya, tapi kegiatan ini tetap mendukung tahapan kegiatan ini tetap mendukung ke kegiatan besarnya. Silahkan aja. Jadi silakan Bapak Ibu bagaimana caranya ketika itu tidak sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu rencanakan, Bapak Ibu akan merubah waktunya kah atau merubah tahapan kegiatannya kah? Tapi jangan terlalu membuat kacau ke kegiatan yang lain, ke tahapan kegiatan yang lain. Tetap dia tujuannya sama ke arah sana, hanya beda yang dilakukan, misalnya seperti itu. Itu bisa jadi terjadi Pak Bu ya di kendala solusi ini. Bapak Ibu kalau tidak ada kendala dan solusi semuanya fine-fine aja, emang yakin kendala itu hanya masalah tidak terlaksana. Kendala itu banyak Bapak Ibu. Terkadang nih Bapak Ibu masalah teknis ketika misalnya ada yang yang kegiatannya salah satunya adalah sosialisasi misalnya seperti itu. Pada saat sosialisasi misalnya ada gangguan teknis, itu boleh dimasukkan ke sini walaupun itu kecil tapi nggak apa-apa. Karena di subbab ini Bapak Ibu kita ingin melihat bagaimana Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan, kemudian pada saat yang bersamaan Bapak Ibu mempunyai solusi untuk menyelesaikannya. Ini yang akan menjadi nilai plus di sini, ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk berpikir taktis pada saat ada masalah yang di luar prediksi, di luar rencana Bapak Ibu, di luar yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Apa kira-kira solusi yang bisa Bapak Ibu lakukan seperti itu? Itu di 3.2. Oke, ada pertanyaan dulu untuk 3.2 kendala dan solusi. Bu, harus ada ya Bu ya. Kalau maksudnya kendalanya di sini apapun itu maksudnya harus kita uraikan apa memang kalau memang tidak ada sama sekali memang gimana Bu maksudnya? Kalau sebentar Bu Vivi, saya menyalain ini dulu. Masih kecil tidur. Oke. Bu Vivi tanya, Bu emang dipaksakan harus ada? Ya memang sih kalau tidak ada kenapa harus diada-adain ya masalah. Ya kalau misalnya tidak ada nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kendala nih, Bapak Ibu jangan sungkan untuk jujur di sini ya. Maksudnya kendala itu bukan berarti sesuatu yang akan membuat minus di laporan Bapak Ibu. Justru ketika kendala itu muncul, kemudian Bapak Ibu taktis mendapatkan solusinya, itu akan menjadi nilai tambah juga buat Bapak Ibu, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah, tidak ada kendala sesuai dengan rencana, ya udah fine-fine aja berarti. It's okay, nggak masalah Bu Pipi. Gitu. Tapi kan kendala itu tidak hanya seputar yang saya sampaikan tadi Bu Vivi. Bisa jadi kendala itu faktor manusianya juga nih. Ketika Bu Vivi, Bu, aduh waktu saya ini sebetulnya semua udah siap, SDM-nya ditugasin kemana gitu misalnya. Bu, ini SDM yang nggak ngerti Bu, jadi terus berkali-kali ini bla bla bla. Jadi banyak hal kendala itu bisa dilihat dari beberapa angle ya. Itu Bu Vivi. Oke. Ada yang lain? Pak Hadi?
Saya ini aja colek Pak Hadi aja terus. Gimana? Ada lagi? Bu Noviana? Sudah cukup mengerti. Cukup ya, insya Allah. Nanti kecuali pas nulis Bu, Alhamdulillah. biasanya ada pertanyaan. Iya. Oke. Paling pas kita- ngerjain, Bu. Iya, itu maksudnya. Kita masuk ke subjudul yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Oke, Nah, untuk kendala tadi Bapak Ibu itu juga kalau misalnya memang kentara banget, artinya bahwa untuk bab 3 ini sebetulnya kan memang yang harus disampaikan di LMS tadi ya Bapak Ibu ya, di LMS tadi. Kalau memang ada kendala juga boleh disampaikan di sana. Tapi Bapak Ibu, kalau saya pribadi melihat bahwa apa yang harus Bapak Ibu upload di LMS, bukan saya ini ya, maksudnya bukan saya apa namanya membuat Bapak Ibu jadi meremehkan ini, bukan, tapi saya berpikir ketika ini laporan diupload, saya nggak merasa yakin LAN akan periksa isinya, terutama ya kalau konten ada file yang diupload, oke, nggak masalah, karena urusan LAN kan ribuan pegawai ya, latsar ribuan, belum diklat kepemimpinan seperti itu. Dan evaluator sendiri saya juga nggak terlalu yakin setiap minggunya akan ngecek, karena pada saat seminar yang akan dicek adalah laporan secara keseluruhan. Jadi saya kadang berpikir gini aja, laporan ini menjadi sangat penting untuk Bapak Ibu nyicil. Kalau dikerjainnya asal, nanti yang repot Bapak Ibu juga pada saat menyusun secara keseluruhan laporan aktualisasinya. Jadi kalau nanti di laporan Bu, saya nggak akan nulis kendalanya aja, saya progresnya aja bagaimana, boleh silahkan aja. Tapi tetap kendala itu kalau nanti di laporan besar itu harus tetap ada ya Bapak Ibu ya, harus tetap ada. Jadi jangan takut dengan kendala dan solusi ini, jangan takut. Ya Bu Lina ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ke subjudul yang ketiga untuk bab 3, yaitu dampak hasil aktualisasi. Nah, di sini Bapak Ibu ketika bicara dampak hasil aktualisasi, ini adalah menjelaskan dampak atas penerapan nilai aneka selama pelaksanaan aktualisasi terhadap kinerja dan objek pelayanan. Ketika Bapak Ibu melakukan aktualisasi, Bapak Ibu kan menginternalisasi nilai-nilai aneka ya Pak Bu ya, menerapkan nilai-nilai aneka di setiap tahapan kegiatan seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini bercerita bagaimana pada saat Bapak Ibu melaksanakan tahapan itu dalam rangka membawa misi Bapak Ibu ya, membawa gagasan Bapak Ibu di rutinitas Bapak Ibu selama ini dan ingin membawa perubahan ke arah yang lebih baik, itu dampaknya ke kinerja bagaimana? Artinya bahwa di sini seperti bahwa dengan menginternalisasi nilai-nilai aneka, gagasan Bapak Ibu tuh bisa didapatkan oleh instansi, oleh kantor, oleh sekolah. Artinya bisa istilahnya efektif. Nah, seperti itu. Dengan adanya penerapan nilai-nilai aneka. Lalu terhadap objek pelayanan seperti apa? Karena Bapak Ibu kan pelayan publik. Setiap orang yang ada di sini kan memang punya publiknya masing-masing ya yang harus dilayani. Nah, apakah di sini harus melakukan semacam survei bagaimana pelayanannya itu bagaimana yang mereka rasakan? Tidak Pak Bu ya. Jadi objek pelayanan di sini adalah bagaimana Bapak Ibu melihat apa yang Bapak Ibu lakukan itu menjadi sesuatu yang lebih maksimal dilakukan. Jadi rasanya itu kan akan beda ya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu melakukan pelayanan sebelum Bapak Ibu melakukan aktualisasi dengan sesudah gitu. Jadi ini seperti seperti perbandingan kondisi Bapak Ibu ya, perbandingan kondisi pada saat Bapak Ibu nothing ya menjadi something gitu. Something yang di sini karena Bapak Ibu membawa sesuatu. Ya, seperti itulah kurang lebih ceritanya di 3.3 ini. Ya. Itu untuk bab 3. Ya, untuk bab 3. Silahkan saya buka dulu sesi tanya jawabnya biar nanti nggak bingung Pak Bu. Pak Reno masih gabung dengan kita nggak Pak Reno? Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, siap. Silahkan. Ada Bu, yang mau bertanya? saya mau tanya Bu. Siap.
Bu, begini, jadi kalau untuk minggu ini kan saya udah bikin RPP ya Bu ya. Nah, untuk RPP itu kan kalau misalnya pertemuan biasa itu 1 jamnya 45 menit. Tapi karena pembelajarannya tatap muka terbatas tadi berarti itu masuknya ke kendala kan ya Bu ya? Bisa nggak Bu? Diulang. Ibu kalau belajar biasa kan 1 kali tatap 1 muka jam 45 pelajaran menit. itu 45 Jam, menit. oke. Ya, berarti Normalnya kalau ya Bu ya, normalnya. ya kalau Oke. normal gitu. Cuma karena ini pertemuannya terbatas, PTMT. ya berarti kan 1 jamnya itu nggak bisa nyampe 45 menit gitu Bu. Apa nanti di situ tuh saya tuliskan itu kendalanya seperti itu dituliskan nggak Bu? Oke, ini kendala karena kebijakan ya Bu ya. Kendala karena kebijakan jam boleh Bu kalau mau disampaikan. Artinya berarti Ibu harus ada solusi. Ibu kemarin apa sih Bu temanya ya yang diusung? Tentang disiplin, kedisiplinan siswa itu ya Bu ya. Jadi itu strategi saya itu kan dimasukkan ke dalam RPP. Kan harusnya 1 sebetulnya jam. Bu, RPP PJJ itu kan menyesuaikan ya Bu ya. Artinya ketika Ibu saya nggak tahu ya di sekolah itu gini nggak sih Pak Bu ya, pada saat PJJ nih, pada saat PJJ baik itu ketika siswa harus BDR atau ketika PTMT nih, pengaturan jamnya itu kan saya berpikirnya nih ya tidak seperti pada saat normal 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Karena yang saya tahu dari Kemdikbudnya itu ada pedomannya Bu. Kalau ngajar PTMT berapa lama itu ada pedomannya, ya kan? Kalau nggak salah ada deh Bu. Sehingga saya pikir itu tidak harus masuk kendala. Tidak harus masuk kendala. Karena memang kebijakannya sudah diatur, artinya memang dari ibunya sendiri yang harus mengatur sesuai dengan kebijakan yang sudah seperti itu Bu Novi ya. Kalau SMP mah 40 Bu Novi. 40 kalau SMP 40 menit iya. 40 menit itu. 45 untuk SMA. Iya. Kalau SD 45 ya. SD 35. SD 35. Oh, berarti 45 itu SMA. SMA. Oh, berarti sama kayak 60 Bu, 60. 60? Iya, SMA, SMK. Oh, lebih lama ya. Bapak Ibu aja cuma 45 saya kasih satu JP. Enggak, Bu. Oke. Itu bab 3 Bapak Ibu ada pertanyaan dulu untuk bab 3 ini? Maaf ya saya agak masuk angin gara-gara tidur 1:30 semalam tuh. Silakan. Ayo. Ada kabar dari Pak Kuswandi Bu, ada kabar. Oh, kenapa? Saya belum buka WA. Mati lampu katanya. Aduh, ada-ada aja ya Pak. Nggak ada sinyal. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Wih, punten Bu. Okay. Yang tadi yang akhir itu, apakah itu dampak itu apakah diambil dari pertahapan kegiatan apa per kegiatan, apakah dari keseluruhan pelaksanaan aja, Pak. Keseluruhan itu Bu ya. Keseluruhan aja. Ya Bu, terima kasih Bu. Sebetulnya kan nilai anekanya udah diterapkan semua ya. Cuma di beda-beda kegiatan gitu kan. Jadi itu mah nanti pembahasannya bisa di final, di akhir gitu ya untuk pembuatan itu mah ya. Iya, jadi itu tidak perlu dilaporkan di laporan mingguan nggak masalah. Kalau dilaporkan kan capaian aja ya, capaian. Paling kalau mau dengan kendala jika ada kendala. Gitu. Oke, yang lain? Nggak ada? Oke, mangga Bu. Berarti untuk penulisan dampak hasil aktualisasi ini dalam bentuk narasi gitu ya Bu? Yep. Dinarasikan dari awal kegiatan sampai dari kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir. Pokoknya penerapan aneka selama Ibu melakukan kegiatan aktualisasi terhadap kinerja Ibu atau kinerja organisasi juga boleh. Atau dan terhadap objek pelayanan ya, seperti itu. Terima kasih Bu. Nanti saya akan gini Pak Bu, kalau saya ya kan saya udah pernah bilang ke Bapak Ibu, saya ingin setiap saya dapat coaching itu selalu ingin lebih sempurna dari yang sebelumnya. Jadi biasanya yang saya jadikan patokan yang sebelumnya bagaimana, nanti saya jadikan gambaran buat Bapak Ibu di sini harus lebih sempurna lagi. Nanti yang dari Bapak Ibu saya kasih lagi ke angkatan yang berikutnya harus jauh lebih sempurna lagi. Jadi yang beruntung adalah yang terakhir jadi coach saya di tahun ini. Enggak deh. Ada nanti standarnya. Cuman saya ingin Bapak Ibu jauh lebih bagus.
jauh lebih bagus ya. Gitu. Ada lagi? Amin, amin, amin. Eh, Pak Reno kalau masuk, nggak- Pak Reno. Pak Reno, ayo nanya Pak Reno. Jangan nanti cover juga masih salah aja Pak Reno. Balai Pendidikan muncul aja, udah nggak ada balai itu Pak. Oke, Pak Bu di sini silakan satu sama lain saling berkomunikasi. Itu kenapa kemarin saya minta, ayo lihat catatan Panaca, ayo lihat punya Pak Kuswandi, atau silakan berbagi aja. Karena Bapak Ibu membawa tema yang berbeda-beda, tapi saya ingin pola berpikirnya tuh sama aja gitu. Maksudnya polanya tuh begitu gitu. Oh, ini tuh maksudnya ke sini. Nah, gitu yang saya inginkan tuh. Jadi jangan khawatir yang merasa udah oke gitu, kecontek gitu, ibarat ulangan itu sama soalnya terus dicontek lagi jadi sama. Enggak lah, Emang Bu. enggak, beda Kan ya. beda. Beda ya. Iya, ini kan soalnya beda. Tapi cara menuangkan itu loh. Saya ingin Bapak Ibu saling mengadopsi aja. Siapa yang bagus, adopsi nggak apa-apa. Jadi bagus-bagus ketemu bagus kan makin bagus. Yang jelek-jelek ya udah perbaiki gitu. Yang jelek-jelek mungkin nanti udah tinggalin aja. Saya lihat punya Pak Hadi lebih bagus, kata Bu Novi. Saya mau lihat versi Pak Hadi gitu. Karena Bapak Ibu kan kemarin Pak Endarto ya. Pak Endarto itu kalau diperhatiin Bu Pak ya. Ini maunya output atau outcome gitu kemarin kan. Jadi seolah kalian tuh harus kompak gitu. Kalau saya lihat Pak Endarto cara ngujinya tuh. Ini mau bagaimana kalimat kontribusinya, ya kan? Jadi saya berpikir, oh berarti Pak Endarto tuh pengen pola peserta 1 sampai 10 itu harus sama. Polanya sama, walaupun yang diangkatnya berbeda-beda. Gitu, ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke bab 4, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke bab 4. Bu Nisa, out lagi ya? Iya. Saya itu sebentar. Saya report. Coba. Recording in progress. Oke. Maaf Bu Nisa, saya baru ingat kalau saya report. Oke. Kita masuk ke bab 4 Bapak Ibu, di mana bab 4 sudah masuk ke bab penutup. Bab penutup cuma ada kesimpulan dan saran. Kemarin kan di bab 3 sebetulnya ada tekad dan harapan ya. Kalau saya udahlah buat apa tekad dan harapan juga akhirnya nggak dipakai, makanya saya skip bab 3-nya. Nah, karena di bab 4 sendiri tidak bicara tekad dan harapan, tapi bicara tentang kesimpulan dan saran. Nah, di penutup ini bagaimana kesimpulan dari keseluruhan kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya. Boleh bercerita seperti yang tadi, dampak terhadap pelayanan dan dampak kinerja dan objek pelayanan, tapi tidak terlalu banyak ya, istilahnya cukup ringkas lah. Dan dampak utama dari penerapan nilai-nilai aneka. Jadi Bapak Ibu nih rasanya gimana setelah menerapkan nilai-nilai aneka, membawa misi nih. Bapak Ibu membawa misi nih, misinya gagasan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu misinya tuh dibawa dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Nah itu bagaimana kesannya lah. Apakah nilai-nilai anekanya itu berdampak terhadap misi yang Bapak Ibu bawa? Kalau misalnya tidak Bapak Ibu tidak menerapkan nilai-nilai aneka, apakah gagasannya akan bisa dilakukan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi si nilai-nilai aneka ini kayak menjadi satu syarat. Kalau misalnya saya mau pergi bawa kartu vaksin dengan nggak bawa kartu vaksin, kira-kira akan lebih aman yang mana? Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya. Saya bawa kartu vaksin ternyata tidak diapa-apain. Saya nggak bawa kartu vaksin, ternyata memang tidak diapa-apain juga. Oh, berarti bukan karena kartu vaksinnya. Bisa jadi hal yang lain. Nah, ini kartu vaksinnya tapi menjadi satu kewajiban Bapak Ibu. Oh, kalau dibawa kartu vaksinnya Anda berarti memang sudah kebal lah minimal, ketika kena pun daya tahan tubuhnya lebih kuat ketimbang orang yang belum vaksin seperti itu. Nah, sama seperti di nilai aneka nih, Bapak Ibu bawa gagasan. Kalau sudah bisa menginternalisasi nilai-nilai aneka, itu akan mudah dicairkan di dalam organisasi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki nilai-nilai aneka,
seolah-olah gagasan itu hanya sekedar alat yang hanya dipindahkan saja, hanya pindah aja, tapi dia tidak berdampak, tidak cair, tidak dirasakan oleh orang lain. Jadi ibaratnya seperti itulah Pak Bu ya, analoginya. Nah itu diceritakan pada dampak utama dari penerapan. Jadi ini bicaranya tentang penerapan nilai-nilai aneka bagaimana nih, gitu aja ya. Tuh. Nah ini narasi aja Bapak Ibu ya, narasi aja. Jadi ada 2 subjudul, kesimpulan dan saran ya, kesimpulan dan saran. Tapi kurang lebih isinya seperti itu ya. Oke, kesimpulan nanti bahwa gitu. Nah, Bu, kalau yang capaian utama dan dampak utama itu masuknya ke kesimpulan atau ke saran? Ini masuknya ke kesimpulan aja. Nanti di saran itu saran dari Bapak Ibu sendiri. Misal ya, Bapak Ibu ketika sudah tahu bahwa nilai aneka itu penting diterapkan ya, kira-kira nanti saran ke depannya apa? Misalnya saran ke depannya adalah bahwa gagasan si nilai-nilai aneka ini juga selalu menjadi salah satu pedoman gitu dalam bekerja, misalnya seperti itu, atau menjadi salah satu indikator dalam pembuatan SOP, misalnya seperti itulah, terserah Bapak Ibu lah. Pokoknya kira-kira ketika sudah merasakan manfaatnya nilai aneka, itu Bapak Ibu akan sarankan apa, gitu ya. Atau saran yang sifatnya begini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan semua kegiatan aktualisasi, ya, kemudian semuanya sudah beres, saran Bapak Ibu ke depan apa? Misalnya bahwa ini harus terus ditindaklanjuti, ya, tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus ditindaklanjuti, disempurnakan, bahkan jika bisa memancing atau men-trigger lagi hal-hal yang lebih baik dari yang sekarang dilakukan, misalnya seperti itu. Karena apa? Karena tantangannya mungkin ke depan makin banyak, seperti itulah kurang lebih. Boleh, silakan, ya. Karena yang Bapak Ibu angkat sekarang misalnya ini masalah PJJ ya. Bapak Ibu bicaranya masih masalah daring kan, kebanyakan kalau yang sekolah. Tapi sekarang udah ada Inmendagri keluar bahwa di Kota Serang, Kabupaten Serang masuknya kemana? Kota Tangerang masuknya kemana? Ini Kota Tangerang kan? Kabupaten Serang, Bu. Kabupaten Serang masuknya kemana? Level 3 atau level 3 atau 4? Level 2, Bu. Level 2 malah tuh. Iya, level 2. Kan, artinya di Inmendagri-nya kan jelas ya, PTM itu ada gitu. Nah, sedangkan Bapak Ibu bicaranya masih kebanyakan dari makanya media dan seterusnya. Makanya itu bisa masuk ke saran juga Bapak Ibu ya. Gitu. Ketika PTM yang gagasan yang Bapak Ibu punya nanti akan seperti apa kan nggak mungkin dihilangkan, karena saya sendiri berpikir bahwa belajar daring itu tidak akan pernah lepas walaupun kondisi kita normal, karena normal yang akan kita hadapi tidak akan seperti normal sebelum pandemi, saya yakin sekali. Apalagi kita masuk di era 4.0, memang semua orang itu udah bekerja itu by IT, by sistem gitu ya, udah tidak dapat dipungkiri ya gitu. Itu untuk bab 4 penutup. Ada pertanyaan dulu untuk bab 4 penutup? Silakan. Bu Dewi, belum nanya nih Bu Dewi. Gampil Bu, Ibu tenang aja. Pokoknya nanti tahu-tahu Ibu beres aja punya saya. Ayo silakan. Ini yang di rumah berarti Bu Sofi, Bu Lina, Pak Naca, Pak Hadi, Bu Novi tadi di sekolah ya Bu Novi sama Bu. Pak Hadi juga di sekolah. Pak Hadi Pak Hadi di sekolah. Di sekolah. Baru pulang Bu, langsung Jum. Itu ada papan tulisnya Bu, Pak Hadi. Kalian di rumah buka les privat kan saya nggak tahu ya. Tadinya suruh ngomong. Tadi ngomong gitu. Di puskesmas Bu. Pak Hadi ini mirip teman saya. Teman saya di BNPB. Ibu Pak Reno dong. Pak Reno. Di BNPB, Dek. Ini mah BNPB, Bu. Di BNPB. Enggak. Kayak teman saya di Lambeng, lupa. Namanya Tony. Bang Tony. Tony Blair. Tony Blair. Jangan salah loh. Lulusannya S1 S2 ITB dia. Peneliti Dilannya. Kalau Bu Novi kayak si Widya ini.
yang pegang keuangan kita. Kalau Bu Vivi itu kayak tetangga saya namanya Unarmi. Tetangga yang Ya sering Allah. minta air itu, Bu. Ada ya. Kalau Bu Sofi kayak teman kuliah saya di Garut, namanya Wulan. Seperti Oh, iya. rembulan tuh, merungkut tuh. Iya. Mau saya ditamain sama Wulan. Sampai Pak Bu, Naca bisa kalau Pak aja. Naca, Bu, kalau Pak Naca, ada Naca. Saya belum ngelihat duplikatnya Pak Naca. Mantep berarti, Bu. Berarti mukanya nggak muka pasaran ya, Bu Pak Naca. Entah muka langka ya. Aduh, Perlu dilestarikan. Iya, masuk suaka marga satwa ya. aduh, Mas Allah. Maaf ya, saya orangnya Bercanda, memang bercanda. ya. Semua Jelas, pada Bu. suka bercanda kan di sini kan? Suka, Iya, Bu. iya, Bu. Saya Saya sangat yang suka. seriusan orangnya. Bu dokter, Bu. Sensitivan. Oh, Bu dokter sensitifan. Enggak ya, Bu ya. Oke. Kelar bab 3, bab 4 ya. Kelar bab 3, bab 4, kita akan masuk ke lampiran, Pak Bu. Jadi dalam satu laporan, Bapak Ibu kan seringlah membuat laporan di pekerjaan ya, yang harus ada buktinya. Untuk lampiran ini sendiri, sama seperti deskripsi juga, Bapak Ibu. Kalau dulu sih zaman saya skripsi itu tahun berapa ya? 2002 ya. Saya lampirannya selalu terpisah di belakang. Jadi ada khusus lembar lampiran yang memisahkan. Ya warna kuning ya, sesuai covernya lah biar cakep aja itu mah, terserah mau warna hitam mau apa terserah, pokoknya ada pembatas. Kemudian di setiap Bab. evidence kegiatan per kegiatan itu terpisah lagi dengan warna pembatas yang berbeda. Sehingga nanti penguji kalau pas ngelihat kegiatan 1 kan ada 7 tahapan misalnya kegiatan 1. 7 tahapan itu kan ada berapa evidence tuh banyak ya. Itu udah sebundel di belakangnya itu. Jadi lampiran kegiatan 1 keluar tuh, dread, tahapan 1 apa, tahapan 2 apa. Dan di lampiran itu tidak sekedar naruh aja, nggak ada judul, nggak ada apa. Orang juga bingung, ini foto ngapain? Ini screenshot yang mana, ini notulensi yang mana. Jadi kasih judul, kasih identitas ya, kasih identitas. Bahwa ini adalah evidence tahapan kegiatan apa, terjadi tanggal berapa, ya, dengan siapa, dan pokoknya identitasnya lengkap. Sehingga penguji enak. Kalau udah kayak gitu mah udah, apalagi Pak Endarto mah orangnya begitu, administratif kalau saya lihat. Dilihat ada buktinya, udah. Dilihat buktinya, udah, bisa cepet. Ya, tapi kalau nggak ada, itu bisa jadi catatan dan nanti lulus bersyarat nantinya loh. Hanya karena evidence aja, ya. Jadi evidence, jangan lupa setiap kegiatan hari itu dilakukan, segera evidence-nya kumpulin. Kasih nama di filenya kalau memang di scan atau harus dalam bentuk soft file itu segera kasih judul biar nggak lupa. Ini foto yang tanggal berapa ya? Oh udahlah nggak salah aja, ini kan kelihatannya lagi koordinasi gitu, jangan begitu ya. Dan lampiran ini nanti di daftar isi harus ada daftar lampiran ya. Jadi lampiran ini tentang apa? Lampiran 1 kegiatan 1, lampiran 2 kegiatan 2 misalnya seperti itu. Atau ya terserah Bapak Ibu atur-atur, yang penting penguji itu nggak susah bacanya. Nah, yang saya lagi pikirkan adalah bagaimana saya melihat itu di soft file dan lumayan cukup banyak ya. Dan buat saya itu lelah lihat di laptop itu. Bayangin Pak Bu ya, dari cover sampai saya lihat lampiran terakhir, Bapak Ibu scan sih udah nggak, saya lihatnya tuh enak Pak Bu, 1 orang aja bisa ratusan lembar, 10 orang bisa ribuan lembar. Saya sekarang punya 40 bimbingan Bapak Ibu, bayangkan kali 40 ya. Luar biasa ya kalau misalnya saya harus sampai ini. Jadi makanya kita harus ketemu deh. Wonder Woman. Itu tuntutan pekerjaan Pak Naca. Dulu mah kalau nggak blended gini ya, langsung ketemu ke kantor bawa ininya hasil fixnya. Gitu. Ada yang kelas 9 juga. Ya, itu lampiran. Ada pertanyaan dulu? Saya mau masuk ke laporan mingguan sekarang. Ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Ayo dong nanya. Ini mah pinter-pinter amat sih sampai saya. Nah. Pak Hadi. Pak Hadi tuh, Pak Hadi. Pak
Pak Hadi nanya nih. Kang Hadi tuh. Hadi. Ada pasien tuh. Mas. Ini pasien. Ini pasien Masih Pak, saya nggak paham Bapak gimana ngomong. Ayo monggo Pak Hadi. Hai Pak, saya sudah diam nih Pak, menanti suara Bapak. Ya? Hah? Ada nggak suara? Ada suaranya, Ada. tapi begitu Pak. Suaranya kurang lantang gitu. Aduh, Hilang, gagal Nay. lagi nih. Mau nanya. Ya Pak Hadi. Bikin kecewa nih Pak Hadi nih. Izin Udah jadi udah kecewa. Coba nanti jangan pakai headset itu. Coba headsetnya dibuka Pak. Udah pada nggak terpisah. Tuh ada tuh. tuh Nah, ada. itu ada itu. Nggak pakai headset, Pak. Headsetnya itu yang bermasalah. Aduh, kok masuk telinga Bapak jadi nggak ada suaranya lagi? Jangan dipakai headsetnya itu Pak Hadi. Coba Pak Hadi headsetnya dibuka. Pak, ininya dilepas. Buka. Nah, gitu. Colokannya dibuka, colokan headsetnya. Ayo Pak, coba Pak bicara Hadi Pak. ini bikin ketawa aja orang. Tapi ya. Pak mungkin bisa. Ya Bu Sophie aja tuh dulu tuh. Tadi nanya ke siapa? Bu Sophie tapi siapa? Bu Pipi. Siapa? Mau nanya dulu, Bu siapa? Bu Lina. Bu Lina. Bu saya ada pasien nih dari tadi. sambil disambi ya. Nggak apa-apa, di-mute aja Bu. Nah. Saya nanti mau ke dokter Lina lah. Mau bersihin karang gigi. Ayo, siapa yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, saya langsung share screen untuk yang masalah laporan ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari sebentar, apakah slide-nya tentang itu sekarang? Oh, lampiran. Oke. Udah ya tadi ini yang saya sampaikan. Nah, kemudian kalau ini mah Bapak Ibu udah tahu ya, jadi lembar jilid, persetujuan, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, gitu ya, itu mah udah tahu lah ya, TTBLC dan kawan-kawan. Nah, kemudian nanti dokumen untuk pada saat laporan aktualisasi ada laporannya, kemudian rancangan jangan ini ya Pak Bu ya, jangan hilang yang kemarin, nggak perlu di print, karena kan rancangannya bab 1, bab 2 ya, istilahnya yang poin 2 itu include di poin pertama di laporan aktualisasi. Kemudian hasil analisis isu kontemporer ini kan yang ada di rancangan aktualisasi Bapak Ibu juga kan di bab 2 ini tuh ya. Jadi ini sebetulnya include semua di laporan aktualisasi ya. Itu kemudian nah ini laporan mingguannya Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Ini cukup kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Bukan cukup kecil-kecil, emang kecil-kecil Bu. Emang kecil-kecil. Ini saya ambil contoh dari teman-teman di angkatan 5 ya. Di sini dia melaporkan laporan per minggu tuh seperti ini kurang lebih skemanya. Di depan itu Pak Bu, di bagian depan itu ada cover, di mana covernya atasnya tuh Pak Bu ini yang saya tunjukkan pakai kursor ya. Laporan aktualisasi minggu keberapa, tanggal berapa sampai tanggal berapa sebutkan. Kemudian ini biasa ya, dan ada judul. Di bawahnya biasa Pak Bu, ada itu loh, logo, kemudian ada nama peserta, bla 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 dan seterusnya. Ya, covernya cuma beda di atasnya aja. Dia judulnya adalah laporan aktualisasi minggu keberapa disertai tanggal, oke? Sisanya sama seperti Bapak Ibu membuat cover rancangan kemarin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di lembar berikutnya itu langsung masuk ke bab 3 aja. Bab 3-nya mulai dari capaian utama tadi yang saya katakan, subjudul capaian utama, ya. Oke, di sini ini kalimatnya saya tidak akan membakukan harus seperti ini. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa di subjudul capaian utama ini narasi aja, bukan poin-poin seperti apa ya, cuma narasi aja, ya. Kemudian paragrafnya, jumlah paragrafnya ini sebetulnya ada 3 paragraf punya
punya si peserta ini tuh. Tapi saya cut ya, ini saya crop hanya satu, tapi dia di bawahnya ada lagi. Nah, nanti di bawahnya itu ada tabel realisasi yang subjudul yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya di kegiatan kedua, di tanggal berapa, tahapan kegiatannya apa, atau boleh ditukar ya posisinya. Kegiatan 2 ini, atau kegiatan 1 ini misalnya. Kemudian tahapan kegiatannya apa, dilakukannya kapan, kemudian tingkat ketercapaiannya, Pak, ini kan yang harus ada di dalam subjudul yang kedua ya. Tingkat ketercapaiannya apa? Silakan boleh menuliskan kalimat outcome ya. Kemudian outputnya apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia langsung di dalam kurungnya ada lampiran, di mana lampirannya itu dia udah buat dalam bentuk link. Begitu si penguji misalnya pengen lihat, klik, keluar tuh lampiran 7-nya. Gitu. Ya. Jadi dibuat lampiran itu dibuat link aja, Bu? Ya. Ini sih dia dibuatnya link. Tapi kalau misalnya nggak link, misalnya di bawahnya ada, ya nggak apa-apa. Tapi ini kan kalau link kita enak ya. Begitu ngelihat pertama kali tahapan yang 1, begitu klik lampirannya ada. Enak banget gitu kan. Langsung kelihatan gitu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu melaporkannya akan berapa kegiatan yang akan dilaporkan. Satu sama lain itu akan berbeda-beda jumlah kegiatan yang akan dilaporkan dalam laporan mingguan. Mungkin Bu Novi ada 2 laporan, mungkin Pak Naca 3 laporan, mungkin Bu Vivi 4 laporan, mungkin Bu Lina bisa juga 1 laporan aja, 1 kegiatan, kalau laporan. 1 kegiatan aja, atau misalnya ada yang ada 5 kegiatan langsung dilaporkan pada minggu tersebut. Tergantung dari timeline yang sudah Bapak Ibu bikin. Jadi ini menyesuaikan timeline ya. Si orang ini timeline untuk minggu kedua mulai dari tanggal 12 sampai 16 Agustus itu ada kegiatan kedua yang dia lakukan. Seperti itu. Bu, ini kan 1 kegiatan di tabel realisasi, kemudian ada deskripsi ya, seperti itu. Kalau saya ada 2 bagaimana? Nanti buat lagi seperti ini Bapak Ibu, misalnya ada ada 2 kegiatan, ada kegiatan 3 juga. Nanti di bawah kolom deskripsi ini dibuat lagi tabel seperti ini Bapak Ibu, buat lagi seperti ini. Tapi jadikan 1 file untuk diupload di LMS. Dan nanti di bawah deskripsi kegiatan itu ada kolom ini Bapak Ibu, catatan mentor ya. Karena setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan semuanya harus sepengetahuan mentor. Ya. Mentor nyatet apa, Bu? Boleh mentor misalnya bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan kegiatan ini. Yang penting mentor tahu Bapak Ibu sudah melakukan apa. Karena mentor kan nanti ditanya lagi Pak Bu pada saat seminar itu. Nah, ini laporan mingguan skemanya kurang lebih seperti ini. Ya, ini isi bab 3 sebetulnya, tapi dia tidak melaporkan semua subjudul yang ada di bab 3. Ya, hanya melaporkan capaian utama dan juga tabel realisasi itu tadi. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu untuk laporan mingguan? Silakan. Berarti nanti bikin Tawa sudah keluar, sudah masuk maksudnya. Kalau untuk Udah nyala lampunya Pak. Enggak Bu, ini di pasar Mancak ini. Di pasar. Waduh. Dapat sinyalnya di sini ya udahlah. Berapa di sana sinyal per kilo Pak? Punten Bu. Di pasar gitu ditimbang. Iya mangga Pak. Untuk capaian hasil, karena memang kalau misalkan kegiatannya lebih dari 1, berarti di situ kita bikin 2 paragraf atau digabungkan atau gimana tuh Bu? Kan tadi capaian hasil itu 1 paragraf tuh, kemudian tabel ya. Oke. Sip, pertanyaannya bagus. Bu, untuk yang subjudul capaian hasil itu ya Pak Naca ya? Iya. Apakah untuk laporan mingguan itu dibuatnya per kegiatan atau dibuatnya per keseluruhan? Kalau keseluruhan nggak mungkin ya Pak Naca ya, karena kan ada yang belum terjadi ya Pak ya. Iya. Jadi capaian hasil yang secara umumnya itu per yang dilaporkan kalau ada 2 kegiatan. Oh iya. Kan ya 2 kegiatan aja Pak, gitu aja. Tuh, ada lagi? Ada lagi Pak Bu? Oh iya Bu, mau ditanyakan tadi untuk kolom catatan mentornya di bawah itu ya Bu? Iya, di bawah paling bawah laporan? setelah deskripsi.
di sini Pak. Salah deskripsi. Ini Ya. karena saya layarnya nggak cukup ya, jadi saya taruh ke kanan. Jadi ini posisinya sebetulnya ada di bawah deskripsi kegiatan yang kedua itu Pak. Ya. Oh gitu. Sebetulnya, Berarti itu catatannya per kegiatan apa? ya betul. Per kegiatan. Aja. Per kegiatan. Per kegiatan. Karena setiap kegiatan wajib diketahui mentor Pak. Oh gitu, iya, baik. Kalau saya mah kan hanya sekedar gini Pak Bu, pembimbingan secara teknis ya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang harus dicatatkan, itu sebetulnya tidak perlu dilampirkan juga pada laporan mingguan itu. Seperti itu. Gitu Pak Kus ya. Ada lagi? Kalau untuk kartu bimbingan itu gimana Bu? Oke. Bu Sofi ini ya, udah gemes aja. Oke. Ini nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Oke, sebentar kartu bimbingan saya ada di mana ini? Taruhnya. Saya pernah nge-share ini kartu bimbingan di angkatan ini nggak sih? Udah Bu. Udah Bu. Nge-share, Bu. Jadi kartu bimbingan yang saya buat itu kan ala-ala saya ya Bapak Ibu ya. Intinya bahwa nggak muncul tadi, belum stop share ya saya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Iya, Bu. Kartu bimbingannya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan nggak? Ya. Masih Udah, kartu Bu. bimbingan nggak kelihatannya? Nah ini. Sudah, Bu. Jadi ini sebetulnya desainnya mah saya ngarang-ngarang aja, lebay lah, lagi lebay saya itu. Tapi sebetulnya mah yang penting adalah konten Bapak Ibu. Tabel yang ada di sini nih. Bahwa setiap kegiatan itu ada catatan dari mentor, mulai dari tahapan kegiatannya, apakah mentor memberi masukan lagi atau memberi solusi atau apa seperti itu ya. Kemudian outputnya juga, keterkaitannya bagaimana, dan kontribusinya gitu. Kalau misalnya catatannya emang harus kelima-limanya ya Bu, ada catatan mentor. Tidak harus Pak Bu. Misalnya Bu, saya mah catatan mentornya hanya di tahapan kegiatan aja. Oke silahkan, nggak masalah. Gitu ya, nggak masalah. Bahkan kalau untuk mentor Bapak Ibu, saya tidak akan membatasi. Kalau saya kan memang teknis ya, saya lihat laporan Bapak Ibu, saya lihat tahapan, outputnya, keterkaitan dan seterusnya. Maka saya harus ada catatan di setiap 5 kegiatan ini di kolom penyelesaian kegiatan ini. Tapi kalau mentor tidak harus Pak Bu dibikin 1 2 3 4 5, langsung aja catatan mentor, kemudian waktu dan medianya, kemudian tambah 1 kolomnya untuk tanda tangan ya. Atau boleh tanda tangannya di bawah tabel untuk mentor ya. Jadi mentor misalnya mau kasih catatan ini kayaknya perlu ditambah kegiatan ini misalnya tahapan kegiatan ini gitu. Udah nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu masukkan juga di dalam tabel, dikasih tanda, kemudian nanti dinarasikan seperti itu. Ya, tuh. Waktu dan media coaching. Jadi waktunya kapan? Waktunya itu tanggal bulan ya Pak Bu ya. Nggak perlu jam sekian, nggak perlu. Kemudian medianya bagaimana dengan mentor, misalnya by WA, apakah by email, atau emang langsung ketemu langsung, itu terserah. Iya Bu, untuk waktu tuh. Kan satu kegiatan itu saya itu kan dengan Ibu yang pertama itu sekitar tanggal 23 sampai tanggal 29 gitu Bu ya. Apakah pertahapan kegiatan itu didetailkan waktunya? Ini tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian. Apakah cukup global 23 sampai 29 Agustus? Apakah demikian? Per tanggal sih Pak. Per tanggal aja ya Bu ya? Tanggal aja. Jadi nanti tanggal menyesuaikan tahapan kegiatan dan catatan Ibu itu gitu. Catatannya misalnya Bapak tanggal 29 cuma bicara tentang output, sayanya catatan output, nggak apa-apa. Jadi makanya saya bilang tidak harus kelima-limanya ada catatan, terutama mentor ya. Kalau mentor bahkan saya tidak akan meminta Bapak Ibu untuk kelima-limanya ini diberikan kepada beliau. Tapi kalau saya ini harus jadi pegangan. Karena catatan dari saya pasti di antara kelima ini, walaupun tidak ke semuanya ya Pak Bu ya, walaupun tidak ke semuanya. Nah kalau mentor silakan, karena beliau mendampingi Bapak Ibu di lapangan ya, jadi beliau mah pasti catatannya bisa jadi di luar ini. Bisa jadi misalnya hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan aja gitu, bisa jadi seperti itu kalau beliau catatannya. Yang pasti harus ada bukti ya Pak Bu ya.
waktunya kapan, medianya bagaimana dengan Pak Mentor, Bu Mentor ini. Kemudian ada tanda tangan dari beliau seperti itu ya. Kalau tadi di laporan di laporan mingguan yang tadi saya contohkan itu juga kegiatan yang sudah dilaksanakan diketahui oleh mentor, buktinya apa? Ada di sana itu kolom catatan mentor tanpa ada tanpa ada list penyelesaian kegiatan ya. Jadi apa catatan dari mentornya? Kemudian ada tanda tangan dan stempel. Tapi kalau tadi dia nggak ada catatan dari mentor, artinya sesuai dengan rancangan, mentor sudah setuju, yang penting mentor sudah tahu. Nah, buktinya apa? Sudah tahunya yaitu dengan memberikan tanda tangan dan cap gitu. Evidence-nya seperti apa ya? Evidence-nya nanti akan terlampir itu tadi Pak Bu ya. Nah, akan terlampir itu tadi, mungkin foto atau apa gitu. Itu Pak Naca ya dan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi? Kalau untuk yang ini Bu, yang nilai organisasi bagi kami yang tidak ada nilai organisasi untuk kartu yang bimbingan Ibu tetap diadain apa enggak gitu? Oh, diadain nggak apa-apa Pak, walaupun nanti saya kosong, nggak apa-apa. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Bu, untuk nanti laporan mingguan itu dikirimnya beserta bab 1, bab 2 atau hanya bab 3-nya saja? Hanya bab 3 saja Pak Kus. Hanya bab 3 saja yang tadi ditayangkan satu slide sama saya tadi. Itu aja. Oh yang tadi itu? Ya, baik, cuman bisa bab 3 itu bisa di minggu pertama, laporan pertama Bapak misalnya itu bisa 2-3 lembar gitu. Tapi itu akan jadi salah satu yang membantu Bapak nanti pada saat menyusun secara keseluruhan, Bapak sudah nyicil, sudah ada gitu. Jadi nggak istilahnya apa ya, nggak SKS ya, sistem kebut semalam gitu, seperti itu. Ada lagi? Baik Bu. Silakan. Kemarin kita selain akan bicara masalah sistematika, bicara apa lagi ya? Ada mungkin yang saya lupa gitu. Yang para dari coach itu gimana Bu tadi? Oh, dari saya? Iya. Oke. Kalau saya gini Bapak Ibu, kan sebetulnya Bapak Ibu akan lebih banyak berinteraksi dengan mentor. Jadi misalnya kalau dengan saya itu kan kita tuh sudah punya jadwal ya dari penyelenggara ya di tanggal, kecuali yang kayak gini nih Pak Bu ya, kecuali yang kayak gini. Itu kan kita sudah punya tanggal, artinya bahwa kita punya record bahwa kita memang melakukan bimbingan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, kalau yang di luar bimbingan bagaimana Bu? Boleh dicatatkan di Ibu ya. Nanti tanda tangannya berbarengan aja pada saat tanda tangan lembar pengesahan dan lembar persetujuan. Itu aja Bu Sofi. Ya Bu. Ada lagi? Ayo. Pak Reno, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Reno? Reno udah ngirim itu kayak gitu bukan Bu? Di WA Ibu Bu. Contohnya Bu. Pasal lah Bu. Laporan mingguannya Bu. Enggak. Bu Sofi ngantuk. Bapak belum ada narasinya ya? Kan iya tadi, Bu. Oh, narasi ya? Iya. Tadi kan contohnya. Tapi kayak gitu Bu ya? Ya, itu boleh kalau catatan mentornya mau di pinggirnya nggak masalah. Tapi Pak, konten ini jangan lupa nih Pak Reno. Apa tuh Bu? Menggunakan narasi. Ini nih yang tadi saya jelaskan nih Pak Reno nih. Ya Bu. Nih. Jadi ada capaian aktualisasinya, ada capaian utamanya. Oh, narasi awalnya ya Bu ya. Tabel realisasinya kan dideskripsikan kegiatannya. Kemudian ada covernya juga Pak. Dia laporan yang keberapa. Tapi kalau Bapak mau dalam bentuk identitas nggak apa-apa. Cuman tetap harus ada dia narasi, periode Bu. Berapa ke berapa, periode tanggalnya dari tanggal berapa sampai berapa itu harus ada.
Seperti itu. Kalau catatan mentornya mau ditaruh di sebelahnya nggak masalah juga. Tapi yang pasti konten ini itu disampaikan, Pak, di dalam laporan, ya. Bu, nanti boleh minta contoh ya Bu ya, buat ini. Boleh nanti. Tapi gini, tadi siapa yang nanya contoh? Bu Vivi. Jadi gini Bu, kadang saya tuh nggak mau membatasi kreativitas Bapak Ibu ya. Kayak kemarin kan Bu Vivi sempat nanya juga, Bu, ada nggak contoh rancangan yang sudah jadi? Karena kalau saya berpikirnya tidak kalau gini loh, kalau orang melihat sesuatu dijadikan contoh, di otaknya itu langsung tersetting akan seperti itu yang akan dia lakukan gitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu sebetulnya Pak Bu. Jadi saya ingin kreativitas Bapak Ibu tuh keluar. Bagaimana Bapak Ibu menangkap apa yang saya jelaskan, kemudian diterjemahkan dengan hasil Bapak Ibu nanti. Makanya saya mah tidak akan salah Bu, gak gini, harusnya begini-begini. Paling saya kasih tambahan kayak gitu kan Ibu Vivi, kontennya harus ada ini dan ini. Jadi bentuknya mau seperti apa, yang penting kontennya masuk semua, saya sih nggak masalah. Kalau melihat contoh nanti kitanya terbatasi Bu kreativitasnya. Jadi harus seperti contoh aja. Bahkan kalimatnya pun bisa jadi akan seperti contoh nantinya. Gitu. Makanya dari awal Bu Vivi saya nggak kasih juga ya Bu ya contoh rancangan itu, karena memang saya nggak mau membatasi kreativitas Bu Vivi. Kenyataannya Bu Vivi malah jauh lebih bagus gitu. Nah, Bu, kalau Vivi sih bukan kata-katanya yang akan dicontek, maksudnya formatnya itu yang tadi. Yang penting ada capaian utama, kemudian ada tabel realisasi itu tadi Bu ya. Jadi kegiatan, tahapan kegiatan, tanggal tahapan kegiatannya dilaksanakannya kapan, kemudian buktinya dilampirkan. Kalau tadi lampirannya dalam bentuk link ya Bu ya. Kalau Ibu misalnya lampirannya biasa aja ya nggak masalah di bawahnya. Berarti nanti cukup banyak lembaran yang diuploadnya gitu kan. Kemudian diketahui oleh mentor itu tadi. Kalau ada catatan, kasih catatan dari mentornya apa, seperti itu. Catatannya tulisan tangan Bu dari mentor, ya Ibu nanti scan atau foto, taruh di situ, gitu aja Bu Vivi ya. Gitu. Intinya cuma isinya. Oh iya Bu, berhubungan dengan mentor Bu, apa? Bu, mentor Vivi itu kan bukan kepala sekolah ya Bu ya, guru senior. Maksudnya kan di situ kan harus ada sampel ya Bu ya. Harus ada apa? Harus ada sampel ketika mentor itu tanda tangan kan harus ada sampel ya Bu ya. Nah, ini kan bukan kepala sekolah tapi guru senior, gimana ya Bu? Tetap distempel apa gimana Bu? Harusnya tetap distempel Bu, karena guru senior yang ditugaskan untuk menjadi mentor Bu Vivi juga kan atas arahan kepala sekolah saya. Iya. Ya kan? Iya. Artinya kepala sekolah sudah mendisposisikan tugasnya kepada Pak siapa itu waktu itu kan ya. Ya stempelnya berarti harus ada tetap ya. Gitu. Ada lagi? Iya. Oke. Ya. Ada lagi Bu Sofi? Sudah ya Bu ya? Tadi yang ditanyakan kartu. Oke. Bu Dewi? Pak Mas Hadi? Ayo ingatkan saya ya, takut saya ada yang kelupaan karena kita pasti akan lama nggak begini nih. Kita akan ketemu lagi sesuai jadwal. Kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Ini karena saya teringat Bu Vivi ngomong gitu, jadi saya harus jelaskan tentang bab 3 dan bab 4. Tapi sisanya saya pikir udahlah running aja Bapak Ibu ya. Pokoknya jangan terlewat aja mengupload file laporan itu. Sisanya nanti kita ya coaching di saat-saat yang akan menuju seminar. Cuman yang rada hektik. Maksudnya saya kan gini loh Pak Bu. Bapak Ibu kan membuat laporan, tapi tetap Bapak Ibu mempunyai file khusus yang laporannya sudah bersatu gitu. Dimana nanti kalau sudah mendekati waktu seminar hasil itu tinggal upload. Sudah tersusun rapi, dicicil-cicil lah Bapak Ibu, jangan semuanya serba didadak ya. Itu aja pesan saya. Karena kalau saya kan tidak bisa mengingatkan itu terus. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu ketika kembali ke instansi, Bapak Ibu kan bekerja biasa seolah-olah seperti sudah lepas dari penugasan dari pelatihan ya Pak Bu ya. Sehingga kadang ada beberapa teman yang kendalanya Bu, saya terpending karena disuruh Pak Kepala seperti ini, disuruh Pak Kasih seperti itu, terus nggak ada orang lagi dan seterusnya, saya tahu. Tapi karena ini juga buat kepentingan Bapak Ibu semua, artinya bahwa
Saya bukan berarti Bapak Ibu melawan perintah pimpinan, bukan, tapi sampaikan kepada